Di kehidupan sebelumnya, karena aku terlalu kaya, aku diinjak sampai mati oleh Godzilla berkaki 1000 dari dunia aneh. Hal pertama yang kulakukan setelah bereinkarnasi adalah menjual saham senilai triliunan. Tidak hanya menghabiskan banyak uang untuk membeli batu rusak, tetapi juga menggunakan pemburu bakat ratas untuk mencari 6 pedang perunggu yang patah. Namun, saya, yang telah menghabiskan triliunan aset keluarga, menjadi orang yang boros di mata dunia. Tetapi mereka tidak tahu bahwa tumpukan besi tua ini akan menjadi harta yang tak terbayangkan setelah kebangkitan spiritual. Tepat ketika kebangkitan spiritual tiba-tiba meledak, saya menggunakan esensi darah leluhur naga untuk memurnikan tubuh fisik saya dan juga memakan buah segar sebagai makanan spiritual. Semua orang terkejut ketika melihat adegan ini. Bagaimana kamu bisa menjadi tak terkalahkan begitu energi spiritual baru saja pulih? Pada saat ini, di ruang konferensi lantai atas gedung Xingchen, puluhan pemegang saham berkumpul, memandang pemuda di kursi utama. Ekspresi terkejut yang sulit dipercaya muncul di wajahnya. Zhao Jiangwo, pemegang saham terbesar kedua, menatapku dengan cermat dan berkata, "Chen Xuan, apakah kamu gila? 39% saham grup Beichen yang ditinggalkan orang tuamu untukmu dimaksudkan agar kamu menjabat sebagai ketua dan mewarisi bisnis itu, bukan untuk kamu jual." Puluhan tahun yang lalu, dia dan orang tua Chen Xuan membangun grup Beichen dari awal bersama-sama, selangkah demi selangkah mengembangkan perusahaan kecil menjadi salah satu dari 100 perusahaan teratas di dunia. Sayangnya, tepat ketika grup Beichen memasuki jajaran teratas dunia, orang tuaku meninggal dalam kecelakaan udara, hanya menyisakan aku sebagai anak tunggal untuk menerima warisan. Biasanya, aku melihatmu memperlakukan orang dengan ramah dan memiliki sikap yang luar biasa. Aku mengira kamu adalah penguasa bintang yang dapat memimpin Beichen untuk terus berkembang pesat. Siapa yang menyangka kamu akan menjadi orang yang lepas tangan begitu kamu naik? Bisnis grup Beichen mencakup banyak bidang, dengan nilai pasar hampir triliunan. Dan 39% saham di tanganku dapat dicairkan menjadi setidaknya 60 miliar yuan Tiongkok. Pada saat ini, pemegang saham terbesar ketiga grup itu. Luo Xun berkata sambil tersenyum tipis, "Paman Zhao, jangan membujuknya. Orang muda memiliki ide-ide mereka sendiri. Saya pikir tidak ada salahnya baginya untuk mencairkan uangnya lebih awal dan menjalani kehidupan yang bahagia." Luo Xun ini menjadi pemegang saham grup melalui akuisisi saham yang bermusuhan. Tujuannya selalu untuk menekan keluarga Chen dan secara pribadi mengendalikan seluruh grup Beichen. Sekarang setelah mendengar bahwa saya akan menjual saham, Luo Xun hampir tertawa. Dia terlalu senang untuk membujuk saya. Dia berdiri dan melihat sekeliling ke semua pemegang saham dan berkata dengan lembut, "Posisi ketua adalah posisi terpenting perusahaan." Chen Xuan tampaknya tidak tertarik. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk duduk di posisi ini. Biarkan dia menjual jika dia mau. Itu tidak berpengaruh pada kita. Mungkinkah tanpa dia, sebuah grup besar tidak akan dapat beroperasi? Para pemegang saham saling memandang dan mengangguk dalam diam. Tidak seorang pun berbicara untuk Chen Xuan. Melihat semua orang menyetujui masalah ini, Zhao Jiangwo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak lagi berbicara. Aku, yang berada di pusat badai opini publik di kursi utama, tetap tenang. Mengamati reaksi para pemegang saham, tiba-tiba aku merasa sangat merepotkan. Ini sebenarnya sangat normal. Bagaimanapun, di dunia ini, hanya aku satu-satunya yang dilahirkan kembali. Dan hanya aku satu-satunya yang tahu bahwa 10 bulan kemudian, bumi akan mengalami perubahan drastis. Kebangkitan energi spiritual langit dan bumi, 3000 jalan besar muncul kembali. Semua pola yang ada akan dibentuk kembali. Uang pada saat itu hanyalah kertas bekas. Tidak ada nilai sama sekali. Bagaimana jika saya bersusah payah menjaga grup Beichen dan memiliki kekayaan bersih triliunan? Pada akhirnya, saya tidak mati secara tragis di mulut si pembunuh. Semua kesulitan di kehidupan sebelumnya masih segar dalam ingatan saya. Di kehidupan ini, saya kembali dilahirkan untuk mengubah segalanya. Saya memiliki 10 bulan untuk membuat rencana terlebih dahulu. Ditambah dengan ingatan kehidupan lampau di otakku, itu sudah cukup untuk menjadi yang terkuat setelah kebangkitan spiritual. Di ruang rapat, aku melihat Luo Xun yang mengejekku, dan mendengarkan dengan tenang. Aku dengar Paman Luo selalu ingin membeli saham grup, kalau tidak, aku akan menjual saham yang kumiliki kepadamu saja. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Luo Xun jelas-jelas mengejek Chen Xuan. Tapi Chen Xuan tidak hanya tidak marah, malah ingin menjual sahamnya kepada musuhnya. Luo Xun tertegun sejenak mendengar kata-kata ini. Apakah Chen Xuan bodoh? Apakah dia tidak tahu bahwa aku ingin merebut bisnis yang dengan susah payah didirikan oleh orang tuanya? Dengan curiga di hatinya, dia berkata, "Boleh saja, aku tidak tahu berapa banyak yang ingin kamu jual kepadaku." Tanpa berpikir panjang, aku berkata, 39% saham semuanya untukmu, harga tetap 80 miliar. Luo Xun juga sedikit tergerak. Sejujurnya dia tergoda, tetapi dia tidak dapat menghasilkan arus kas yang begitu besar dalam waktu singkat. Setelah berpikir sejenak, dia mencoba bertanya, "Paling banyak aku hanya bisa mengeluarkan 40 miliar. Bisakah sisa uangnya menggunakan properti dan aset lain sebagai jaminan?" Melihat ikan sudah terpancing, aku merasa senang di hati, dan langsung mengangguk.
Tentu saja bisa. Di kehidupan sebelumnya, Luo Sun sangat beruntung. Dia memiliki sebidang tanah pegunungan yang siap dikembangkan menjadi kawasan wisata. Di bawah tanah ini tersembunyi sebuah alam rahasia tingkat es, yang secara bertahap akan terungkap sekitar bulan Desember. Kemudian aku berjabat tangan dengan Luo Sun dan berkata, aku akan meminta pengacaraku menghubungi tim pengacaramu. Bagaimana kalau kita menandatangani kontrak besok? Melihat ini, Luo Sun tertawa terbahak-bahak dan mengangguk berulang kali. Boleh? Dalam hatinya dia bergumam. Chen Xuan, dasar anak boros, beruntung sekali aku memilikimu. Di sisi lain, aku tampak tulus, tetapi sebenarnya hatiku sangat senang. Luo Sun mengira dia mendapat untung besar, tetapi dia tidak tahu bahwa dia rugi besar. Menukar saham yang tidak berguna dengan alam rahasia tingkat es, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan setelah kebangkitan spiritual. Karena keduanya telah mencapai kesepakatan lisan, para pemegang saham di sekitarnya saling memandang, mungkin mereka semua memikirkan cara untuk menyenangkan pemegang saham besar baru, Luo Sun. Melihat mereka tersenyum palsu kepadaku di sana, aku langsung berbalik dan pergi. Waktu berlalu keesokan harinya, aku duduk di balkon villa, dan melirik ponselku. Uang sudah masuk. 40 miliar dana tata letak sudah ada di tangan. Aku tidak menganggur, dan segera meminta kepala pelayan untuk menyiapkan pesawat pribadi. Sore ini aku terbang ke Inggris Raya, perjalanan ini membutuhkan waktu 16 jam. Di pesawat aku tidur sebentar. Tujuanku terbang ke Inggris Raya kali ini adalah untuk menjalin hubungan dengan kolektor bernama Johnson itu, dan membeli 3 benda kuno darinya. Hanya setelah kebangkitan spiritual, benda-benda itu akan kehilangan patina perunggu dan menjadi baru kembali, dan dapat membentuk penghalang sendiri, menyaksikan penciptaan dunia. Penghalang penciptaan dunia dapat dikatakan sebagai penghalang terkuat yang pernah dilihat Chen Xuan di kehidupan sebelumnya, pertahanan dan serangan terpadu, semua serangan dan semua pertahanan. Dahulu pernah menekan jutaan gelombang binatang buas, tanpa terasa pesawat tiba di bandara dan mendarat dengan mulus, aku turun dari pesawat dan melihat keluar. Dahulu pernah menekan jutaan gelombang binatang buas, tanpa terasa pesawat tiba di bandara dan mendarat dengan mulus, aku turun dari pesawat dan melihat keluar. Pelayan sudah menyiapkan mobil khusus. Sekitar 1 jam kemudian aku tiba di perkebunan teman lama keluarga. Bertemu dengan Johnson, lalu aku langsung ke intinya, bahwa aku melihat 3 panah perunggu kuno itu. Tentu saja Johnson tidak menolak, dia memiliki beberapa cara di Inggris, melalui serangkaian saluran dia tahu. Bahwa pemuda Tiongkok di depannya ini menghabiskan lebih dari 4 juta pound hanya untuk menemukannya. Ini setara dengan 35 juta yuan, menghabiskan lebih dari 30 juta hanya untuk membeli sebuah informasi, bahkan tidak berkedip setelah membelinya. Kekuatan finansial orang Tiongkok ini mungkin di luar imajinasinya, di bawah bimbingan Johnson, mereka berdua. Berjalan satu demi satu ke ruang koleksi di dalam perkebunan, dia memakai sarung tangan dan dengan hati-hati mengeluarkan panah perunggu kuno dari penutup kaca. Memegangnya di tangannya dan mempersembahkannya di depanku, aroma waktu yang berat menyelimuti. Panah kuno itu sepanjang 3 jari 6 inci. Permukaannya penuh dengan karat merah, bahkan badan panah pun tertutup karat sehingga tidak terlihat jelas, hanya samar-samar terlihat beberapa garis buram. Tetapi saat melihat panah ini, aku yakin ini adalah apa yang aku cari. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membuka mulut. 10 juta pound untuk semuanya, 3 panah kuno berikan padaku. Tawaran ini datang terlalu tiba-tiba. Johnson tertegun sejenak sebelum perlahan bereaksi. Apakah orang Tiongkok begitu murah hati dan langsung? Dia sangat puas dengan harga ini di dalam hatinya. Tetapi orang Tiongkok ini sangat ingin tahu. Sepertinya masih ada ruang untuk menaikkan harga. Johnson menunjukkan keraguan di wajahnya dan tidak langsung setuju. Aku meliriknya dan melanjutkan. 30 juta pound, 3 kali lipat dalam sekali tawaran. Apa? Jantung Johnson berdegup kencang. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan kekuatan finansial orang Tiongkok ini, jadi dia berpura-pura serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, panah ini membawa sejarah Tiongkok yang panjang dan berakar. Tidak bisa dinilai dengan uang begitu saja. Omong kosong Johnson jatuh ke telingaku, ini tidak lain hanyalah 2 kata, tambah uang. Aku tidak ingin membuang waktu mendengarkan Johnson berbicara, dan segera menyela, 30 juta pound untuk 1. Mendengar ini Johnson benar-benar terkejut. 30 juta pound untuk 1 panah, 3 panah mendekati 100 juta, yaitu 800 juta yuan. Johnson mengerti dan menerima kartu hitam itu, beberapa menit kemudian dia mendapatkan informasi yang membuatnya puas, 90 juta pound telah diterima. Pada saat ini, kegembiraan yang tak terkendali muncul di wajah Johnson. Sudut mulutnya terus bergetar. Hampir lebih sulit ditekan daripada memenangkan lotre. Orang bodoh yang sempurna, orang Tiongkok ini datang untuk memberinya uang. Johnson menatapku, kilatan main-main yang hampir tak terlihat melintas di kedalaman matanya, diam-diam mengejek pemuda Tiongkok itu. Adalah orang kaya baru yang tidak punya otak, tetapi tidak pernah berpikir bahwa aku menatapnya dan juga mencibir dalam hati. Orang ini masih tidak tahu apa yang dia jual hari ini. 3 panah perunggu kuno ini, lalu pergi dengan mobil kembali ke Tiongkok. Beberapa hari kemudian, kamera beralih ke ruang tamu di lantai 2 perkebunan, ketukan terdengar dan suara penjaga terdengar dari luar pintu.
Tuan Chen sudah tiba. Aku mematikan cerutu di tanganku, duduk di sofa kulit dengan tenang. Pintu terbuka, asisten dengan setelan jas rapi, Xie Wenxi, masuk dengan hormat dan tenang. Di belakangnya mengikuti 3 orang dengan pakaian aneh. Seorang pria dengan kepang dan penutup mata, seorang pria botak gemuk dengan senyum ramah di wajahnya, dan seorang wanita muda yang sangat menarik dengan rok kulit seksi. Aku tersenyum dan memberi isyarat kepada mereka bertiga untuk duduk, mengganti cerutu dan berkata. Aku sedikit terkejut menatapnya sambil tersenyum. Bagaimana nama wanita ini? Wanita itu juga tidak sungkan dan duduk langsung di sofa berkata. Anda bisa memanggil saya Shelley. Orang yang berpakaian seperti bajak laut Karibia itu adalah Shi Xiong, kakak seperguruan, saya, Zhang Sanlian. Orang botak itu adalah Shidi, adik seperguruan, saya, Si Tou. Kemudian dia melanjutkan, tidak perlu basa-basi lagi. Tuan Chen, kami sudah sangat jelas dengan tugas Anda. Kali ini, pohon Raja Bulan yang ingin Anda cari, menurut analisis kami, adalah tempat yang sangat berbahaya. Jika bukan karena Zhenren, orang suci, Zep dan Zhenren Bai tidak berada di Tiongkok, kami pasti akan mengundang mereka untuk berpartisipasi. Pada saat itu, tingkat keberhasilan akan meningkat pesat. Tetapi bahkan jika mereka tidak ada, kami tidak akan gagal. Aku mengangguk sedikit, mungkin mengerti. Asisten menyerahkan 3 cerutu, aku bersandar di sofa dan berkata dengan tenang. Nona Shelley, saya orang yang langsung. Saya tidak akan merugikan Anda dalam hal harga. Selama Anda bisa menyelesaikannya, Anda bisa menaikkan harga. Akhirnya, kami menyetujui harga 5 juta. Ketiga praktisi tahu ini membantu Chen Xuan menemukan kembali pohon Raja Bulan dan 3 pedang perunggu lainnya. Bayar dulu uang muka 30%, lalu bayar 20% lagi setelah ada kabar tentang pohon Raja Bulan. Temukan kembali pedang perunggu dan bayar sisa 50%. Setelah mengantar ketiga praktisi tahu itu pergi, asisten Xie Wenxi berdiri di samping dengan ekspresi bingung dan khawatir. Tuan Chen, apakah orang-orang ini bisa menyelesaikan tugas? Aku bersandar di sofa, menghisap cerutu dan bertanya balik. Jika Zhenren Zep dan Zhenren Bai ada di sini, seharusnya tidak ada masalah besar. Kedua orang ini dikatakan sebagai orang yang paling profesional di dunia Tao. Kalau mereka berdua, mungkin tidak akan semudah itu. Asisten bertanya dengan lebih khawatir, kalau begitu, apakah uang kita mungkin akan sia-sia? Aku perlahan berdiri dan menepuk bahu asisten sambil tersenyum. Jangan khawatir, bahkan jika mereka tidak menyelesaikan tugas, mereka akan menemukan cara untuk menemukan Zhenren Zep dan Zhenren Bai. Karena dalam dunia Tao, reputasi dan gengsi adalah yang paling penting. Asisten di samping langsung terkejut. Jadi, sejak awal, Tuan tidak peduli apakah orang-orang ini dapat menemukan pohon Raja Bulan, tetapi ingin menemukan melalui mereka. Zhenren Zep dan Zhenren Bai, aku menatapnya, tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, aku berbalik dan bertanya. Bagaimana pengaturan untuk pergi ke timur laut? Asisten menjawab dengan cermat, semuanya sudah diatur. Helikopter akan datang ke sini untuk menjemput Tuan pukul 2.30 siang ini. Pukul 5 sore kita akan mengadakan pertemuan di Pasar Hantu, pukul 8 malam di perjamuan Jiuzhou. Gagasan yang Tuan perintahkan sebelumnya. Dan maksudnya sudah saya sampaikan kepada mereka, dan sudah dikonfirmasi dengan sekretaris mereka. Saat ini, seharusnya berjalan lancar. Aku mengangguk sambil tersenyum, pengaturan yang bagus. Jam 2:30 sore, suara berderak terdengar dari luar perkebunan. Sebuah helikopter berkapasitas sangat besar perlahan mendarat di tanah kosong. Pintu kabin terbuka dan 2 orang keluar. Di belakang adalah seorang pria parubaya kekar, rambut cepak pendek, mengenakan jaket ringan hijau. Setelah melihatku, dia dengan hormat memanggil, Tuan Chen. Aku mengangguk dan perlahan maju ke depan. Berkata, Ahu, terima kasih atas kerja kerasmu. Ahu menggelengkan kepala dan tersenyum. Melayani Tuan tidak bicara tentang kerja keras. Silakan pakai ini, Tuan Chen. Kemudian Ahu menerima rompi anti peluru dan memberikannya kepada Chen Xuan. Ahu ini adalah orang kepercayaan orang tua Chen Xuan. Setelah aku meninggalkan grup Bei Cheng, dia terus mengikutiku sampai kebangkitan energi spiritual. Aku tidak menolak dan langsung mengenakan rompi itu, langsung berkata, berangkat. Asisten di samping membawa sebuah koper dan buru-buru mengikuti. Tidak lama kemudian, pintu kabin ditutup. Ahu mengendalikan helikopter untuk perlahan lepas landas, kecepatannya semakin cepat dan langsung terbang menuju timur laut. Sesaat kemudian, menghilang dari pandangan. Tianjin tidak jauh dari timur laut, hanya beberapa ratus kilometer. Kecepatan helikopter sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2,5 jam, mereka sudah tiba di tujuan. Beberapa orang yang telah diatur di tempat parkir buru-buru datang. Di belakang adalah seorang lelaki tua berambut putih mengenakan pakaian Zongshan. Setelah melihatku keluar dari kabin, dia segera berlari kecil untuk menyambutku dengan ekspresi hormat. Tuan Chen, kami sudah lama menunggu. Aku mengangguk dan menatap lelaki tua itu dengan tulus, berkata, Paman Gui, terima kasih atas kerja kerasmu. Paman Gui ini juga salah satu orang kepercayaan.
mengoperasikan cabang grup Beicheng di timur laut dan memiliki hubungan yang cukup besar dengan pemerintah daerah dan kekuatan abu-abu lainnya. 10 menit kemudian, mereka tiba di ruang konferensi tersembunyi di sebuah hotel. Aku duduk di kursi utama, dengan sekitar 10 orang di kedua sisi. Orang-orang ini pernah mengalami bersama orang tua Chen Xuan. Pengembangan dan pencatatan grup Beicheng. Setelah aku menjual saham, orang-orang ini tanpa ragu meninggalkan grup Beicheng. Dengan tegas mengikutiku. Aku melihat sekeliling dan pertama-tama berkata, kali ini aku mengumpulkan kalian semua di sini. Kalian pasti sudah tahu apa yang terjadi. Setelah selesai berbicara, aku melihat keraguan di antara kerumunan, tetapi juga kejelasan. Aku mengangguk dan melanjutkan. Apa yang kalian pikirkan benar. Penjualan saham grup Beicheng kali ini bukanlah tindakan sembrono. Paman, kalian telah mengikuti grup Beicheng selama bertahun-tahun dan juga telah berurusan denganku. Kalian harus mengerti bahwa aku, Chen Xuan, sama sekali bukan orang yang berani tetapi tidak punya strategi. Paman Gui di samping buru-buru mengangguk dan berkata, kami tentu saja memahami penilaian Tuan Chen. Grup Beicheng selama bertahun-tahun ini. Prestasi gemilang yang telah dicapai, kami semua melihatnya. Pada saat ini, orang lain juga ikut menimpali. Tidak peduli bagaimana Tuan Chen memutuskan. Kami tidak akan pernah berubah pikiran dan pasti akan mengikuti Tuan Chen. Aku melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari bahwa aku tidak melihat pemegang saham kedua grup yang paling dihargai orang tuaku. Zhao Jiangwo. Mau tak mau aku merasa sedikit kecewa di lubuk hatiku. Namun, aku tidak menyalahkannya, karena setiap orang memiliki aspirasinya sendiri. Setelah hening beberapa detik, aku menekan kedua tanganku ke bawah. Suasana langsung menjadi sunyi. Kemudian aku melihat sekeliling dan berkata, mengenai penjualan saham, aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Singkatnya, semua orang akan tahu di masa depan. Jangan dibahas lagi, para pemegang saham senior langsung terdiam dan menatap ke atas. Kemudian saya melanjutkan, tentang hal kedua, yaitu tujuan saya datang ke timur laut kali ini. Apa yang akan saya katakan selanjutnya? Jangan ada satu kata pun yang boleh dibocorkan. Saya harap semuanya bisa menjaga mulut. Semua orang mengangguk, dan orang-orang ini juga sepenuhnya mempercayai saya. Setelah kebangkitan spiritualitas, orang-orang ini tidak menyesal sampai mereka hampir mati, dan mereka tidak mengikuti Luo Sun, melainkan pemegang saham kedua, Zhao Jiangwo. Orang pertama yang berlari ke Gunung Hengduan, tujuan utama kami kali ini adalah memasuki kedalaman pegunungan Dahinggan. Mencari pohon petir berusia ribuan tahun. Pohon petir ini berada di kedalaman hutan purba, mengalami ribuan dan ribuan sambaran petir tanpa tumbang. Bertahan dari angin dan hujan selama ribuan tahun tanpa mati. Bentuk dan penampakannya yang spesifik akan diproyeksikan oleh Wensi sebentar lagi. Tetapi alasan kami kepada dunia luar adalah untuk memeriksa kawasan indah pegunungan Dahinggan, jadi sejumlah besar orang harus dikirim untuk diperiksa. Memastikan pemahaman yang memadai untuk mendapatkan gambaran penuh tentang hal ini, saya telah berkomunikasi dengan para pemimpin departemen terkait. Tidak akan menimbulkan terlalu banyak dampak, dan yang paling saya khawatirkan adalah Luo Sun pasti akan curiga. Jika dia campur tangan pada saat itu akan sangat merugikan kita. Setelah berbicara, Asisten Xie Wensi mulai memproyeksikan PPT ke layar besar ruang rapat dan mulai menjelaskan. Semua orang menatap gambar di layar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Setelah menjelaskan semuanya selama beberapa menit, rapat dibubarkan, para senior dengan cepat mulai mengaturnya. Proyek Dahinggan ini sangat besar. Wilayahnya luas dan tak terbatas, tenaga yang dibutuhkan setidaknya ribuan orang, banyak orang banyak bicara, kerahasiaan informasi juga menjadi masalah. Kemudian tibalah pukul 8 malam, jamuan Kyushu, hotel bintang 5 terbesar di timur laut, sekelompok orang duduk di kamar pribadi mewah dan saling menyapa. Setelah 3 putaran anggur, semua orang sedikit mabuk, Chen Xuan melihat waktunya hampir matang, dan meminta asisten untuk mengirim pergi 3 birokrat. Menyisakan Gong Tou sendirian, hanya ada 2 orang yang tersisa di seluruh ruangan, tidak lagi bersembunyi, langsung ke intinya. Selain mensurvei topografi dan menjelajahi penampilan wilayah Dahinggan kali ini, saya juga ingin orang-orang Anda masuk jauh ke dalam hutan purba. Gong Tou sedikit mengernyit dan berkata, kedalaman hutan sangat berbahaya. Tuan Chen, ini tidak mudah. Saya berkata dengan sungguh-sungguh, masuk jauh ke dalam hutan, 500 sehari untuk setiap orang. Ekspresi sulit muncul di wajah Gong Tou. Tuan Chen, Anda tahu, di kedalaman pegunungan Dahinggan selama bertahun-tahun. Hampir tidak ada yang bisa keluar. Saya melihat tampangnya yang ingin menaikkan harga dan berkata, paling banyak 1000 sehari. Jika Anda tidak menerima ini, lupakan saja. Ekspresi Gong Tou berubah, menggertakkan giginya dan membuat keputusan. Baiklah, demi urusan besar Tuan Chen, saya harus menemani Anda dengan mempertaruhkan nyawa saya. Pekerjaan ini kuterima. Setelah aku berakting, barulah aku tersenyum. Orang yang menemukan barang setelah menemukannya bisa mendapatkan hadiah 500.000, dan temanku bisa mendapatkan 5 juta. Zhao Jiangwo terkejut dan berkata, dengan nada bicara saya, Tuan Chen memang dermawan. Jangan khawatir,
Kami pasti akan menemukannya secepat mungkin. Waktu tiba keesokan harinya di luar Dahingan Mountains. Aku berdiri di luar hutan, memandangi hutan lebat ini, hatiku dipenuhi emosi. Setelah kebangkitan energi spiritual, tempat ini memunculkan banyak makhluk aneh. Ada kultivator hebat yang masuk jauh ke dalamnya dan menemukan kayu yang disambar petir selama ribuan tahun untuk membuat kekuatan ilahi yang tak terbatas. Sayangnya, kultivator ini akhirnya mengkhianati ras manusia. Ini Zhao Jiangwo berdiri dengan hormat di depanku dan berkata, "Tuan Chen, kita berangkat sekarang." Para pekerja adalah orang-orang hebat yang mampu melakukan pekerjaan 10 orang, dan mereka juga penduduk setempat yang pasti bisa tutup mulut. Aku mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, memandangi tim yang terdiri dari ratusan orang ini membawa peralatan yang dibutuhkan. Melangkah ke kedalaman hutan. Setelah semua orang pergi, Xie Wenxi mendekat dan berbisik. "Tuan, ada kabar dari lelang Tianjin." Mendengar tentang lelang, hatiku tergerak dan merasa sedikit gembira. Biasanya ada beberapa barang antik di lelang. Setelah kebangkitan energi spiritual, mereka bisa menyerap energi spiritual dan menjadi harta karun. Kayu yang disambar petir tidak dapat ditemukan di sini untuk sementara waktu, dan tidak ada gunanya tinggal di sini. Aku segera memutuskan untuk kembali ke Tianjin. Bermaksud untuk melihat apakah ada barang bagus di lelang ini. Keesokan harinya aku membawa Zhao Jiangwo. Tiba di lokasi lelang. Barang-barang di lelang ini adalah barang antik dari beberapa era. Bernilai tinggi, jadi yang datang adalah tokoh-tokoh besar di industri dan orang-orang kaya dari semua lapisan masyarakat. Kolektor. Saat ini, seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan jas di sebelahnya. Memandangku dengan sinis dan mencibir. "Bukankah ini pengusaha Tiongkok yang luar biasa, Tuan Chen, seorang jenius legendaris termuda? Kenapa tertarik untuk menghadiri lelang ini?" Orang ini adalah orang kepercayaan Luo Sun, dan kali ini dia juga diperintahkan untuk datang. Melakukan lelang untuk mengumpulkan beberapa barang antik. Namun, aku sama sekali tidak peduli dengan antek semacam ini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tokoh besar. Semuanya datang ke lokasi lelang. Tidak lama kemudian, lelang resmi dimulai. Juru lelang merentangkan tangannya lebar-lebar. Melihat ke seluruh tempat, lalu berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, terima kasih atas partisipasi Anda dalam acara ini." Lelang yang diadakan oleh grup Diwang. Saya, M.A. Duomo, merasa terhormat menjadi juru lelang untuk lelang ini. Setelah perkenalan selesai, seorang wanita berbaju Cheongsam ramping mendorong barang lelang pertama ke atas panggung. Juru lelang berjalan ke tengah panggung dan mulai memperkenalkan. Barang lelang pertama, Tang Sancai Glasir Suhu Rendah, adalah Jalan Sutra. Harga awal 5 juta, setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500.000. Penawaran terakhir dihitung 3 kali tanpa ada yang menawar. Lelang berhasil. Seketika, suasana di tempat itu menjadi riuh. Sancai Tang adalah vas paling khas dari dinasti Tang. Memiliki nilai dan makna yang sangat dalam. Selalu menjadi impian para kolektor. Tapi bagiku, vas sebenarnya tidak memiliki fungsi substansial. Setelah kebangkitan energi spiritual di kehidupan sebelumnya, vas-vas indah ini tidak mengalami perubahan apapun. Selain untuk dinikmati, tidak ada gunanya. Setelah beberapa putaran penawaran sengit, seorang tokoh besar berhasil memenangkan lelang dengan harga tinggi 12 juta. Kemudian M.A. Dumo menunjuk ke layar lebar dengan jari dan tersenyum pada batu giok hijau zamrud. Barang lelang kedua adalah sepasang batu giok gu ibu dan anak dari dinasti Shang dan Yao. Harga awal 1 juta, setiap penawaran tidak boleh kurang dari 100.000. Lelang dimulai sekarang. Kupikir semua orang akan bersemangat tinggi, tetapi tanpa diduga, hanya ada sedikit orang yang menawar. Juru lelang langsung merasa sangat malu, dengan enggan menarik tangannya dan bersiap untuk tidak menjual barang ini. Saat itu, tiba-tiba sebuah suara terdengar. "Aku mau 1 juta. Semua orang mencari sumber suara dan melihat Chen Xuan berbicara, dan mereka tertawa terbahak-bahak. Karena pandangan mereka juga sangat langsung. Bahkan jika itu adalah batu giok gu dari dinasti Shang dan Yao, tidak mungkin untuk menyimpannya sampai sekarang. Jadi yang disebut batu giok gu dari dinasti Shang dan Yao ini, 80 hingga 90% dibuat oleh manusia dan tidak memiliki nilai apapun. Namun, menghadapi ejekan semua orang, aku tidak peduli. Karena hanya aku yang tahu seberapa besar efek dari sepasang batu giok gu dari dinasti Shang dan Yao ini di masa depan. Dan betapa menyesalnya kelompok orang ini nanti. Dalam 5 menit, semua barang lelang telah selesai dilelang. Pada saat ini, M.A. Dumo tiba-tiba tersenyum misterius. Semua orang yang hadir pasti tahu barang lelang utama kali ini. Dan aku yakin semua orang datang untuknya. Kemudian seorang wanita muda dengan sosok luar biasa mengenakan Cheongsam mendorong sebuah rak dan berjalan dengan senyum manis di wajahnya. Di rak itu ada kotak perunggu. Terlihat biasa saja, tetapi para tokoh besar yang hadir tahu itu. Semakin sering Anda melihat sesuatu, semakin tinggi nilainya. Di bawah sorotan semua orang. M.A. Dumo perlahan membuka kotak perunggu, memperlihatkan barang di dalamnya. Itu adalah batu berwarna coklat kemerahan. Bentuknya sangat tidak beraturan, memancarkan sedikit aura yang membuat orang merasa sesak.
Perasaan yang tak terlukiskan itu membuat semua orang menahan napas. Melihat batu ini, hatiku terkejut. Karena ini, tidak peduli ukuran, bentuk, warna, penampilan, atau aura khusus samar yang menyertainya. Persis sama dengan meteorit luar angkasa di kehidupan sebelumnya. Setelah kebangkitan energi spiritual, meteorit ini secara tidak sengaja dibeli oleh Luosun dan dimasukkan ke dalam wilayah rahasia lembah Hengduan, menciptakan kejahatan yang mengerikan. Setelah melihat batu yang tampak biasa itu, beberapa penjahat besar yang tidak mengerti industri barang antik. Setelah menyamakan napas di awal, mereka semua menunjukkan ekspresi kecewa. Kupikir itu adalah barang antik langka. Ternyata hanya batu biasa. Ya, sungguh mengecewakan, ayo pergi. Orang-orang ini bangkit satu demi satu tetapi tidak pergi. Meskipun ekspresi wajah mereka tidak menentu dan mereka sangat meremehkan batu itu, aku tahu bahwa kelompok orang ini hanya berakting, sengaja meremehkan batu itu untuk menghilangkan antusiasme para penawar. Menekan harga lelang dan kemudian mereka mengambil tindakan sendiri pada akhirnya. Kelompok orang ini benar-benar memperlakukan orang lain seperti orang bodoh. Melihat ini, aku tidak bisa menahan cibiran dalam hati. Ini adalah Madumo yang mengulurkan tangannya dengan ekspresi misterius dan berkata, semuanya, batu ini tidak sederhana. Menurut saran profesional, analisis dan perbandingan material yang memadai, berbagai data dari dunia barang antik, penilaian komprehensif bahwa itu adalah meteorit dari luar angkasa 5.000 tahun yang lalu, mengandung 80 jenis awan mineral yang belum pernah terlihat. Berhenti sejenak, Madumo sangat puas dengan reaksi semua orang dan terus membujuk, meteorit dari luar angkasa, harga awal 20 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 2 juta. Lelang dimulai sekarang. Lalu aku tanpa ragu menawar 30 juta terlebih dahulu. Begitu keluar, semua orang tercengang. Seseorang sangat tidak senang. Apakah perlu menaikkan harga 10 juta? Aku menawar 32 juta. Segera setelah itu, aku masih tanpa ragu menaikkan harga menjadi 50 juta. Melihat ini, pria itu langsung marah dan berkata, aku adalah ketua muda grup Huasing. Bagaimana kalau teman memberi sedikit muka? Aku menawar 52 juta. Begitu kata-kata ini keluar, peserta lelang yang tersisa tidak enak untuk mengikuti. Grup Huasing adalah yang kedua setelah grup Beicheng. Adalah grup terbesar kedua di Tianjin, dengan pendapatan tahunan lebih dari 800 miliar, dan juga merupakan perwakilan dari 10 perusahaan teratas di Tiongkok. Tapi aku masih tidak menempatkannya di mataku dan langsung mengangkat papan menjadi 80 juta. Ketua muda itu benar-benar tidak tahan dan langsung memaki. Apakah kamu sakit? Menaikkan 10 juta? Menaikkan 20 juta? Sekarang langsung menaikkan 30 juta ke atas. Tapi kesempatan ini secara alami tidak bisa kehilangan muka, hanya bisa dengan gigih mengikuti 90 juta. Tempat kejadian langsung terkejut sesaat, melihatku sebentar, melihatnya sebentar. Semuanya adalah anak-anak yang menghambur-hamburkan uang. Setelah beberapa putaran persaingan, aku langsung menawar 1100 juta. Pada saat ini, seluruh tempat hening dan tidak ada lagi yang berbicara, dan wajah ketua muda Huasing langsung pucat dan langsung merosot di kursi. Tapi segera bereaksi dan mencibir, sebuah batu rusak dibeli dengan harga 1100 juta, benar-benar tidak pantas menjadi anak orang kaya Beicheng, orang bodoh nomor satu di Tiongkok. Kebanyakan orang juga berpikir demikian, dan Chen Xuan setelah kejadian ini telah benar-benar menjadi bahan tertawaan di seluruh komunitas bisnis Tiongkok. Setelah kata-kata penutup Madumo yang tidak asin atau hambar selesai, seluruh lelang berakhir di sini. Aku sangat puas dengan ini. Baik batu giok maupun meteorit adalah harta yang tak terukur. Tepat ketika aku hendak pergi, Madumo tiba-tiba memanggilku. Tuan Chen, mohon tunggu sebentar, ketua kami ingin bertemu dengan Anda. Kemudian ketika aku berjalan ke kantor mewah di lantai atas gedung Kaisar, pria parubaya di samping meja langsung berdiri. Wajahnya dipenuhi senyum hangat dan berkata, Tuan Chen, silakan duduk. Aku mengangguk dan dengan santai duduk di sofa. Madumo segera mengeluarkan cerutu dan menyerahkannya dan secara pribadi menyalakannya. Kemudian pria parubaya itu melanjutkan, Tuan Chen memiliki sumber daya keuangan yang besar dan visi yang unik, aku sangat mengagumi. Oh ya, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Shen Qingting, Ketua Kekaisaran. Aku sedikit menoleh untuk melihat Shen Qingting ini, juga merupakan legenda bisnis Tiongkok, membangun grup kekaisaran dengan satu tangan. Hampir memonopoli seluruh industri barang antik Tiongkok, pendapatan biaya penanganan bersih tahunan mencapai ratusan miliar. Shen Qingting duduk di sofa dan berkata, undangan kepada Tuan Chen kali ini adalah setelah mendengar Dumo dan aku mengatakan bahwa Tuan Chen sangat tertarik dengan barang antik khusus ini, aku memiliki banyak hal yang memenuhi kebutuhan Tuan Chen. Kemudian secara pribadi menuangkan secangkir teh untukku, dikatakan bahwa itu adalah teh Jin Guagong yang diangkut dari Yunnan. Melihat ini, aku tidak sopan dan mengangkat cangkir teh ini. Teh yang sudah menjadi debu masih memiliki aroma yang unik, teh seharga ratusan ribu yuan per gram harus dinikmati dengan cermat. Setelah menyesap, saya meletakkan cangkir teh dan berkata, tehnya enak, barang bagus yang dibicarakan oleh Ketua Sheng, tidak tahu apakah bisa dikeluarkan dan dilihat? Saat ini, Shen Qingting menjentikan jarinya, dua gadis berbaju Cheongsam keluar dari pintu,
menyeret 2 kotak kayu yang indah. Setelah meletakkannya di atas meja, mereka pergi, membuka kotak kayu itu, di dalamnya terdapat belasan butir. Manik-manik kayu berwarna merah tua berbentuk oval seukuran ibu jari, sangat mirip pil obat dalam novel kultivasi abadi. Pupil mata saya sedikit menyusut, dan hati saya sangat bersemangat. Manik-manik yang tampaknya tidak berguna ini, sebenarnya adalah pil obat yang kehabisan energi spiritual. Setelah energi spiritual pulih, mengonsumsinya dapat dengan cepat meningkatkan level kultivasi. Ketika bencana kuno raksasa tiba, pil-pil ini akan menjadi sarana penting bagi para kultivator ras manusia. Untuk meningkatkan level kultivasi, sangat langka, saya perlahan menenangkan kegembiraan di hati saya. Di wajahku terlihat sedikit kekecewaan dan berkata, barang-barang ini berkualitas biasa saja. Sheng Qingting melihatku seperti ini. Setelah mengamati ekspresi wajahku, dia buru-buru tersenyum meminta maaf. Saudara Chen benar-benar membuatmu tertawa, tetapi aku berani menjamin bahwa barang-barang ini tidak sederhana. Sudah bertahun-tahun tetapi warnanya tidak pudar, tidak ada perubahan yang terjadi, begini saja. Aku sangat ingin berteman dengan saudara Chen, bagaimana kalau pil obat ini seharga 100.000 yuan per buah? Aku meliriknya, hatiku sangat gembira. Pil obat ini sebelum pemulihan energi spiritual, mungkin tidak berharga, tetapi setelah itu sangat berharga dan tak ternilai. Awalnya aku berakting untuk menekan harga, sekarang tampaknya sudah kebetulan, jadi aku berpura-pura enggan dan berkata, kalau begitu begini, berapa banyak yang dimiliki Ketua Sheng? Sebanyak itu pula aku akan membeli, untuk barang antik yang asal-usulnya tidak jelas ini. Aku paling tertarik, selain pil obat ini, apakah Ketua memiliki barang bagus lainnya? Pada akhirnya aku membeli 100 pil obat, menghabiskan 5 juta yuan, menurut pengalaman kehidupan sebelumnya. Pil obat ini setelah menyerap energi spiritual, akan berubah menjadi pil obat dengan tingkat yang berbeda, cukup bagiku untuk langsung menembus ke alam Divine Treasure. Harus diketahui bahwa di kehidupan sebelumnya selama 15 tahun, aku hanya nyaris mencapai tahap awal alam Divine Treasure, dan akhirnya tidak sempat tumbuh. Aku dibunuh oleh bencana raksasa Tai Ding. Ketika aku hampir pergi, Sheng Qingting tiba-tiba berkata dengan wajah serius. Saudara Chen, kita berteman, ada beberapa hal yang masih harus kukatakan padamu. Kali ini di pelelangan kamu secara terang-terangan. Menyinggung grup Huasing, sebenarnya secara diam-diam menyinggung 9 grup besar, di masa depan harus lebih berhati-hati. Melihat ini, aku mengangguk dan tersenyum berkata terima kasih atas pengingatnya, di dalam hati tentu saja tahu, seperti apa 9 grup besar itu. Bahkan jika tidak diingatkan, aku juga akan waspada, tetapi setelah pemulihan energi spiritual, maka semuanya akan berbeda. Setelah meninggalkan gedung kaisar, aku kembali ke perkebunan, mulai mengakumulasi rencana dan berpikir. Dan juga tentang aset saya, dan waktu kebangkitan spiritual akan tiba beberapa hari kemudian. Toko mie di Jalan Bubu di Yunbei. Aku sudah menunggu di sini selama 4 hari penuh, memesan semangkuk mie setiap hari. Duduk diam di sini menunggu. Asisten itu sangat bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, apakah dia akan muncul? Aku menggelengkan kepala dengan ekspresi tegas. Tidak tahu. Tapi kita harus terus menunggu di sini. Menurut setelah kebangkitan spiritual di abad sebelumnya, tempat dia makan mie sekarang. Muncul seorang lelaki tua gila yang mulai menjajakan buku rahasia seni bela diri kepada anak-anak. Dan harganya sangat rendah, tetapi orang normal biasanya tidak akan membelinya. Jejak lelaki tua ini tidak menentu. Namun sebagian besar waktu, dia muncul di jalan ini, tepat di seberang toko mie. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian compang-camping dan kuno berjalan mendekat. Dia membuka buku-buku di dalam tas kainnya, berserakan di tanah, lalu menggunakan kertas berkualitas rendah ini. Buku-buku yang disusun berjejer dan berteriak di tempat. Ayo lihat, ayo lihat. Buku rahasia seni bela diri adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Bahkan jika Anda kaya raya, itu tidak sebanding dengan seni bela diri. Tiba-tiba orang-orang di sekitar seketika menggelengkan kepala dan mengejek. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Permisi, berapa harga buku ini? Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda dengan temperamen luar biasa. Menyeringai. 50 per buku, lebih banyak diskon. Melihat buku-buku di tanah, dia langsung berkata untuk mengambil semuanya. Kulihat orang tua itu dengan senang hati mengemas semuanya. Tuan, totalnya 3.500 yuan. Di dalamnya juga diberikan 10 buku. Simpan dengan baik. Aku mengangguk. Aku sudah merencanakan tata letak untuk masa depan. Sebagian besar latihan ini relatif rendah. Tahap awal bisa memuaskan, tetapi ketika klan kuno dan tingkat raja sejati tiba di kemudian hari, itu tidak akan cukup. Untungnya, masih ada sekelompok orang yang setia mengikutinya. Buku-buku rahasia ini dapat dipraktikkan oleh semua orang. Meningkatkan kekuatan keseluruhan. Setelah lelaki tua itu selesai menjual, dia merasa segar dan langsung berlari ke toko mie di seberang. Mulai makan dan minum dengan liar, seolah-olah ingin mengganti semua rasa lapar selama berhari-hari. Beberapa orang mengalami peningkatan kekuatan setelah berlatih, hampir mampu melawan raja sejati dari klan kuno. Sayangnya,
Mereka tidak berhasil mengumpulkan semuanya pada akhirnya. Lalu aku berjalan ke toko mie, duduk di seberang lelaki tua itu dan perlahan berkata, apakah ada seni bela diri yang sebenarnya? Kamu seharusnya mengerti apa yang aku katakan. Kelopak mata lelaki tua itu sedikit terangkat, lalu sambil menelan mie. Sambil berkata tidak jelas, ini semua adalah seni bela diri. Apakah mungkin ada yang palsu? Aku, Lao Yang, telah berbisnis selama beberapa dekade. Tidak ada harapan untuk keadilan mutlak, aku juga tidak akan bicara. Hanya melihatnya dengan senyum tipis. Wajah keriput lelaki tua itu menunjukkan sedikit keheranan, lalu melihat sekeliling. Baru kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata, siap membayar harga. Aku tersenyum tipis dan tidak bersuara. Kemudian aku mengetukkan jariku dengan lembut di dalam cangkir teh dan menulis 6 kata di atas meja. Kulihat ekspresi lelaki tua itu berubah tajam. Baik, datang temui aku malam ini. Malam tiba, aku mengikuti alamat yang diberikan lelaki tua itu. Tiba di tujuan. Itu adalah kuil reot di desa Lujia, tetapi itu memberiku perasaan yang luar biasa. Mungkinkah tempat ini memiliki rahasia lain? Memikirkan hal ini, aku segera mengirim pesan teks ke asistenku untuk diam-diam membeli kuil reot di timur laut desa Lujia. Kemudian perlahan membuka pintu kayu. Aku terkejut melihat lelaki tua dari siang hari sedang menungguku. Lelaki tua itu menyeringai dan menyerahkan sebuah buku perkamen. Ternyata tidak dapat dikenali. Bahkan curiga bahwa tulisan ini mungkin belum pernah muncul dalam sejarah Tiongkok. Aku yakin buku perkamen di tanganku ini adalah kitab suci kuno, Gulungan Tian. Jadi aku dengan santai berkata, beri harga. Lelaki tua itu perlahan mengulurkan 5 jari, dengan senyum tipis. Aku tersenyum dan mengangguk dan berkata, deal, 50 juta. Jumlahnya cukup besar, mungkin akan dibayar secara bertahap. Kirimkan nomor kartu bankmu, aku akan membayar sebagian dulu. Mendengar harga ini, lelaki tua itu tercengang dan bingung. 50 juta ini, dia masih berpikir bisa menyelesaikannya dengan 5.000 yuan atau 50.000 yuan. Seketika menjadi gembira. 50 juta? Konsep apa itu? Setelah nomor kartu dikirim, hanya beberapa menit kemudian. Aku mengabaikan keterkejutan lelaki tua itu dan meninggalkan kuil reot, berkata sebelum pergi, ganti tempat tinggalmu. Jika kamu memiliki metode kuno serupa di masa mendatang, ingatlah untuk menghubungiku. Nama saya Chen. Setelah kembali ke Manor, aku menyimpan semua barang yang telah kubeli saat ini. Kemudian memulai perencanaan langkah selanjutnya. Pada saat ini, asisten Xie Wenxi mendorong pintu dan masuk, memegang tablet di tangannya, dengan ekspresi. Dengan gembira, Tuan, Luo Tian telah masuk ke dalam permainan. Mataku berbinar dan aku mengangguk dan tersenyum. Beritahu pihak sana bahwa mereka bisa bergerak. Xie Wenxi dengan hormat mengangguk dan berkata, ya. Kemudian malam tiba. Ketika asisten membawa biji bodi, aku bahkan sangat bersemangat. Biji bodi ini tampak biasa saja. Setelah pemulihan energi spiritual, itu adalah harta karun yang nyata. Untuk kultivasiku sendiri. Meningkatkan peran penting. Xie Wenxi dengan hormat berkata, Tuan Chen, menurut berita yang dibawa kembali oleh orang-orang kita. Dikatakan bahwa ketika Luo Tian membeli biji bodi ini, ada seorang biksu terkenal yang mengatakan kepadanya bahwa biji bodi ini akan bersinar terang pada waktu tertentu. Mata saya sedikit saja 3 tahun lalu, bisa tahu hal-hal ini harus biksu agung dan banyak orang. Sepertinya aku akan membalasnya, mungkin bisa menemukan lebih banyak harta karun yang berguna. Bersiap-siap besok pagi langsung terbang ke Tibet. Kali ini ingat untuk pergi secara diam-diam. Hari berikutnya tiba di kuil Longhu Tibet, saya sesuai dengan informasi yang dikumpulkan. Menemukan pohon Bodhi Luo Tian, melihat plakat di pintu kuil, hatiku sedikit tergerak, tempat kuil Longhu ini sepertinya memiliki keakraban yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba beberapa ingatan aneh membanjiri pikiranku seperti air pasang, aku sedikit merapikan dan melangkah masuk ke gerbang. Saat ini gerbang halaman dalam terbuka satu demi satu. Seorang biksu muda berjubah biksu keluar dengan satu telapak tangan, donatur ini datang untuk berdoa atau mendengarkan suara Buddha. Aku tersenyum kecil dan berkata, datang untuk mendengarkan suara Buddha, juga datang untuk berdoa, merepotkan guru untuk memimpin. Biksu muda membawaku masuk ke halaman dalam, seluruh aula hanya tersisa kepala biara dan Chen Xuanliang, aku juga tidak menyembunyikannya. Langsung menyatakan niatnya, Guru, halo, kali ini datang ke kuil Longhu ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Mohon guru untuk memberitahuku. Kepala biara mengangkat tangannya dan tersenyum ringan. Donatur silakan berbicara. Buddha kami tidak berbohong. Aku juga tidak menyembunyikannya dan langsung bertanya. 3 tahun lalu guru memberikan seorang pemuda sebuah biji bodi yang layu. Sekarang secara kebetulan tiba di tanganku, ingin bertanya kepada guru dari mana biji bodi ini berasal. Kepala biara menyatukan kedua tangannya dan berkata, sepertinya donatur memiliki jodoh dengannya. Biji bodi ini secara kebetulan aku temukan di gunung. Hari itu melihat orang itu dan biji bodi ini, memiliki hubungan sebab akibat dengan donatur, aku sedikit kecewa. Jika demikian, biji bodi ini tidak dapat diproduksi secara massal, jadi aku mengangguk dan berkata, terima kasih guru. Saya pamit dulu,
Setelah selesai berbicara aku perlahan berdiri, bersiap untuk pergi dengan kedua tangan. Kepala biara tiba-tiba juga berdiri dan tersenyum. Donatur mohon tunggu, kedatangan donatur ke kuil Longhu akhir-akhir ini mungkin adalah sebuah kesempatan. Sekarang biji Bodhi telah Anda peroleh, jika perkiraan saya tidak salah, di masa depan mungkin kuil Longhu masih membutuhkan bantuan donatur. Hatiku sangat terkejut, kepala biara ini sepertinya memiliki kemampuan meramal. Mungkinkah dia juga tahu tentang bencana kebangkitan energi spiritual sebulan kemudian? Kepala biara tersenyum kecil. Donatur tidak perlu terkejut, saya hanya menduga. Tetapi karena donatur sudah datang ke sini, saya memiliki sesuatu untuk diberikan. Setengah jam kemudian tiba di gunung belakang kuil Longhu, saya mengikuti kepala biara sepanjang jalan. Berjalan cepat sampai di lereng gunung, kepala biara tersenyum dan berkata, saya pernah secara kebetulan menemukan barang peninggalan di lereng gunung ini. Tidak dapat melihat melalui misterinya, jadi saya menyimpannya. Sambil berbicara dia membungkuk dan membuka rumput kering, mengeluarkan sebuah batu berbentuk naga dari dalamnya. Berwarna hitam pekat dengan asal yang tidak diketahui. Menyerahkannya, benda ini memiliki jodoh dengan donatur, hari ini saya berikan kepada Anda. Saya harap dermawan dapat memberikan dukungan saat itu, jangan biarkan kuil Longhu menghilang. Hatiku dipenuhi ketakutan. Saya merasa bahwa kepala biara ini sudah menjadi biksu yang sangat dalam dan tak terduga. Meskipun bahasanya tidak jelas, tampaknya dia sudah samar-samar mengetahui pemulihan energi spiritual. Jadi saya mengangguk dan berkata, jangan khawatir, jika hari itu tiba, saya pasti akan mendukung. Kemudian saya terus berbicara, sejujurnya, kali ini saya datang, ada juga benda yang ingin saya ambil, yaitu urat binatang yang tidak bisa ditembus oleh air atau api, tidak bisa dipotong dengan pedang, tidak bisa diputuskan oleh jarak. Sangat keras kepala. Saya melihat kepala biara kuil Longhu tiba-tiba menghentikan senyumnya. Apakah dermawan sudah memikirkannya? Kepala biara tiba-tiba tampak serius dan agung, dengan ekspresi serius di wajahnya. Seolah-olah menanyakan masalah besar yang menyangkut seluruh makhluk hidup di dunia. Saya mengangguk dengan tatapan tegas, mata saya penuh ketulusan tanpa keraguan. Kepala biara sedikit mengangguk, seolah-olah telah mengambil keputusan. Karena dermawan sudah mempertimbangkannya, maka biku ini tidak akan berkata apa-apa lagi. Hanya ingin memberitahu Anda bahwa urat binatang ini ganas. Begitu Anda memutuskan untuk menggunakannya, semua konsekuensi karmanya harus Anda tanggung. Di kemudian hari, jika Anda dapat menggunakannya sepenuhnya, jangan lupakan niat awal Anda. Saya mengangguk dan berkata, saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Setelah beberapa saat, setelah makan, saya mengikuti kepala biara ke ruang meditasinya. Kepala biara mengeluarkan dari sudut sebuah urat binatang sepanjang sekitar 2 meter dan menyerahkannya. Ini seharusnya urat binatang yang Anda inginkan. Saya mengambilnya dan menyentuh serta mengamatinya dengan cermat. Saya menemukan bahwa permukaan urat binatang ini kasar dan tidak memiliki keunikan. Saya sedikit menariknya dan menemukan bahwa ia memiliki elastisitas yang luar biasa. Kemudian saya menyatukan kedua telapak tangan saya, memberi hormat, dan berkata dengan tatapan tegas, terima kasih banyak, Guru. Jika kuil Longhu mengalami kesulitan di kemudian hari, saya pasti akan melindunginya. Perjalanan ini sangat bermanfaat. Selain menemukan meridian leluhur naga, saya juga mendapatkan batu berbentuk naga. Saya sangat menantikan benda-benda ini di masa depan, dapat menciptakan harta yang menakjubkan dan mengejutkan dunia seperti apa. Saya melihat kepala biara menutup matanya dan duduk bersila, tidak berkata apa-apa lagi. Saya perlahan bangkit dan meninggalkan ruang meditasi. Berjalan keluar dari kuil Longhu, saya melihat ke belakang ke papan nama dan melangkah pulang. Waktu berlalu seperti air yang mengalir. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Selama periode waktu ini, saya mengandalkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dan terus menghabiskan puluhan miliar yuan untuk membeli kamar yang penuh dengan barang antik. Pada saat yang sama, saya menghabiskan uang seperti air. Berita tentang menghabiskan ratusan miliar uang tunai juga menyebar ke seluruh kota Jin. Dari seorang Genius Group, pengusaha muda nomor 1 di Tiongkok, berubah menjadi bahan tertawaan sekarang hanya dalam waktu 2 bulan. Di antara mereka, tentu saja ada dorongan dan tarikan Luosun dan 9 grup besar. Menghadapi opini publik yang luar biasa. Saya secara alami sangat jelas bahwa ini entah dioperasikan oleh Luosun dan 9 grup besar, atau beberapa editor dan reporter ingin mendapatkan sedikit lalu lintas. Masalah saat ini adalah mempertimbangkan bagaimana cara mendapatkan batu roh di masa depan. Aku berdiri di dalam kamar, menyentuh layar sentuh di dinding dan berkata, teman Xiao Ai membuka peta Wenceng. Setelah memilih lokasi yang baik, aku kembali ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya aku datang ke area tambang reruntuhan Wenceng. Seorang pria bernama Paman San berjalan keluar dari area tambang dan tiba di rumah papan sederhananya. Tiba-tiba dia menemukan seorang pemuda dengan sikap luar biasa sedang menatapnya sambil tersenyum. Saat ini aku berdiri. Tuan Wang, halo. Ekspresi Paman San bingung, tetapi dia mengulurkan tangannya dan berkata, halo, silakan duduk, tempat ini agak sempit, mohon jangan tersinggung.
Paman San tertawa hambar, lalu berteriak, "Dachun, buatkan teh." Kemudian pria besar di dalam bertanya. Dengan bingung aku duduk dari tempat tidur, meletakkan ponsel dan mulai merebus air. Aku meliriknya. Kilatan cahaya keemasan melintas di mata pemuda itu. Jika aku tidak salah lihat, pemuda bernama Dachun ini seharusnya memiliki tubuh Vajra alami, dengan kekuatan yang tak terbatas. Setelah kebangkitan energi spiritual, mengandalkan pelatihan horizontal tubuhnya, dia dengan paksa mempertahankan Wencheng. Paman San tersenyum, menyerahkan sebatang rokok Hong Shuangxi berkualitas rendah dan berkata, "Aku ini tidak memiliki kesempatan untuk belajar, keluarga mengaturku untuk mengalami ini. Melihat auramu, kau juga seorang bos, kan? Datang ke tempat kumuhku ini, jika ada sesuatu, katakan saja langsung." Aku tidak keberatan menyalakan rokok berkualitas rendah itu, perlahan. Dahulu, Raja Bisnis Biji Wencheng, orang nomor satu di industri, Wang Shi, karena kejadian aneh. Area pertambangan tidak lagi menghasilkan biji, dan menjadi reruntuhan. Karena enggan melepaskan bisnis yang dibangun dengan susah payah. Dan juga karena berharap pada kemungkinan di balik layar, dia menghabiskan seluruh kekayaannya. Bertahan dengan susah payah selama 10 tahun, dan menjadi miskin hingga saat ini. Alis Wang Shi berkerut, ekspresi dingin muncul di wajahnya, dengan nada dingin. "Jika kau datang untuk menertawakan, tidak perlu, Wang sudah mendengarnya selama 10 tahun. Silakan kembali." Aku menjawab dengan sungguh-sungguh, "Tuan Wang salah paham. Aku memang mengagumi ketekunan Tuan Wang. Hanya saja jika terus seperti ini, tidak ada yang mengambil alih area pertambangan ini, Tuan Wang mungkin akan sangat sulit. Bagaimana kalau begini Tuan Wang? Aku akan membeli area pertambanganmu ini dengan harga 10 miliar, tetapi kau tetap memiliki hak otonomi untuk beroperasi. Semua kegiatan akan kau lakukan. Selain itu, aku juga akan menyiapkan tambahan 20 miliar uang tunai untuk kau gunakan." Wang Shi terkejut dalam hatinya, ekspresinya rumit, dan dia bertanya, "Mengapa aku harus percaya?" Baginya, pemuda ini, bahkan jika dia pejabat tinggi di suatu grup, mengeluarkan 3 miliar uang tunai secara langsung. Tidak berbeda dengan mimpi di siang bolong. Aku juga tidak peduli tentang hal ini. Xiao Jiangwo tersenyum tipis. "Namaku Chen Xuan." Wang Shi menunjukkan ekspresi yang lebih terkejut dan berkata, "Kamu adalah Chen Xuan, yang dikenal sebagai pemboros nomor 1. Aku sama sekali tidak peduli dengan direktur." Dengan penilaian orang luar, lalu melanjutkan, "Persyaratanku sangat sederhana. 10 miliar sebagai hak akuisisi. Tambang ini milikku, tapi kamu bisa mengambil 10% dari dividen operasional. 20 miliar lainnya sebagai modal kerja yang kamu kendalikan. Aku harap kamu dapat menyelesaikan pembangunan area pertambangan dalam 3 bulan. Dalam 5 bulan, aku ingin melihat area pertambangan yang baru. Apapun metode yang kamu gunakan, gaji 1 bulan." Wang Shi membuka mulutnya, seperti melihat mangsanya. Sepertinya berita di media itu benar. Aku diam saja, tapi di dalam hatiku aku sangat gembira. Setelah kebangkitan energi spiritual di area pertambangan yang ditinggalkan ini, ia akan terus-menerus menghasilkan batu spiritual dan menjadi salah satu kekayaan paling berharga. Butuh waktu 3 hari penuh. Aku akhirnya membuat Wang Shi mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mulai mengoperasikan kembali area pertambangan. Ketika dia pergi, Wang Shi masih bertanya dengan bingung. "Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu harus menginvestasikan uang di area pertambangan yang sudah tidak bisa dihidupkan kembali ini?" Chen Xuan mengibaskan mantelnya, dengan mata yang dalam. Menatap ke kejauhan, hanya meninggalkan satu kalimat. "Nanti kamu akan tahu sendiri. Aku hanya memberimu waktu 5 bulan. Tidak peduli apakah kamu bisa menyelesaikannya atau tidak, aku akan meninggalkan dana 20 miliar ini untuk kamu kelola. Tapi aku ingin hal-hal yang kuminta, pastikan untuk menyelesaikannya." Setelah mengatakan ini, aku dengan tegas meninggalkan Wencheng. Setelah menyelesaikan area pertambangan, aku mempercayakan asistenku untuk menghubungi beberapa kolektor di Tiongkok dan secara bertahap menghabiskan lebih dari 20 miliar untuk mengakuisisi banyak senjata antik, menumpuk ruang utilitas di Manor penuh. Keesokan harinya, aku melihat kalender di ponselku. Jarak dari kelahiranku kembali. Sudah 3 bulan penuh. Tinggal 5 bulan lagi sampai kebangkitan energi spiritual resmi tiba. Dan seperti yang diharapkan, 2 bulan kemudian, kekuatan misterius mulai bergerak perlahan. Di mana-mana mengumpulkan barang antik, mencari alam rahasia. Pada saat ini, suara Xie Wenxi terdengar dari luar pintu. "Tuan Chen, ada berita." Aku menggeser tubuhku dan meneguk anggur merah di cangkir. Semangatku terasa lebih baik. Setelah sekian lama, akhirnya ada berita. Seperti yang kuduga. Xie Wenxi perlahan berkata, "Nona Shelly membawa kabar bahwa kayu Raja Bulan telah ditemukan. Tetapi kali ini tampaknya terjadi beberapa kecelakaan mendadak. Kayu Raja Bulan ini sangat berbahaya." Mereka kembali dengan tangan kosong. Kemudian Xie Wenxi berkata, "Selain itu, menurut dari Yun Bei,
Orang tua gila itu memberikan umpan balik bahwa dia sepertinya telah menemukan teknik misterius. Tetapi dia tidak mau mengatakan, membutuhkan Tuan Chen untuk pergi sendiri. Aku dengan tenang berkata, "Baik, aku mengerti. Biarkan Shelley datang menemuiku." "Baik, Tuan Chen." Xie Wenxi mengangguk dan pergi. Keesokan paginya, Shelley datang ke Villa Chen Xuan. Aku menatapnya dan dengan lembut berkata, "Sepertinya kondisimu tidak terlalu baik." Shelley menunjukkan senyum pahit. Dia mengambil teh hijau dan meneguknya, lalu mengangkat kepalanya dan menatapku dalam-dalam. "Tuan Chen, aku ingin menanyakan satu pertanyaan. Mengapa kamu mencari kayu Raja Bulan?" Aku mematikan rokok di tanganku dan tersenyum tipis. "Nona Shelley, kupikir aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu alasan spesifiknya. Selain itu, aku selalu suka mengumpulkan barang antik. Apakah ada masalah?" Shelley tidak mengalihkan pandangannya. Setelah lebih dari 10 detik, dia tidak melihat sesuatu yang aneh di wajahku. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menghela napas. "Baiklah, aku anggap saja kamu suka mengumpulkan barang antik. Kedatanganku kali ini adalah untuk membicarakan tentang kayu Raja Bulan yang jauh lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Dan tujuan kita kali ini, bahkan sebelum menemukan pedang kuno, kita telah kehilangan lebih dari selusin orang yang cakap." "Jadi," aku mengangguk dan memotong perkataannya. "Jadi, kamu datang untuk menaikkan harga?" Shelley sedikit terkejut dan tersenyum. "Benar. Setelah kita kembali dan meringkas, kita sepakat bahwa saat ini dua faksi yang kembali dengan tangan kosong tidak dapat menyelesaikan tugas. Jadi kami ingin mengundang 2 ahli untuk turun gunung. Dan harga mereka jauh lebih tinggi. Bagaimana menurut Tuan Chen? Tentu saja, jika Tuan Chen tidak bersedia, maka transaksi ini akan kita akhiri di sini. Uang muka 1,5 juta yang telah dibayarkan akan kita kembalikan utuh." Aku tidak langsung menjawab, sedikit merenung selama beberapa detik lalu tersenyum. "Aku setuju. Namun, aku harap ini adalah harga terakhir Anda. 5 juta yang kita sepakati sebelumnya tidak berubah. Di atas itu, tambahkan 100 juta lagi. Syaratnya adalah mengundang Dewa Sejati ini dan Dewa Sejati 81. Dan dalam 3 bulan, awalnya kupikir masih perlu ditawar, tapi tanpa diduga dia langsung menawarkan 100 juta. Ini jauh melebihi ekspektasi psikologisnya. Saat itu dia langsung mengangguk dan berkata, "Tuan Su, jangan khawatir. Saya sudah menulis surat kepada 2 senior. Setelah mereka menyelesaikan urusan di Amerika, mereka akan segera kembali. Paling lambat 2 bulan lagi akan terlihat, saat itu pasti akan membawa hak saham ke hadapan Tuan Chen." Kemudian aku berdiri dan secara pribadi mengantar Shelley keluar dari perkebunan. Setelah Shelley pergi, Xie Wenxi mendekat dan berbisik, "Tuan Chen, di sisi lembah Hengduan, sesuai dengan perintah Anda, konstruksi sudah dimulai, diperkirakan 4 bulan kemudian, semua proyek akan selesai dibangun. Gambar konstruksi, semuanya sudah saya periksa, sepenuhnya sesuai dengan permintaan Anda." Aku mengangguk dan memasuki gerbang, tiba-tiba menoleh dan tersenyum. Luo Sun dan yang lainnya mungkin sudah tidak sabar. Xie Wenxi sedikit terkejut, lalu tertawa. 9 grup besar selama lebih dari setengah bulan ini, telah mengirim lebih dari 10 undangan. "Saya sudah menahannya sesuai dengan perintah Tuan," aku berkata dengan ekspresi tenang. "Bersiaplah, kita pergi ke ruang rapat." 9 grup besar ini